Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hoirunisa, program studi S1 Pendidikan Agama Islam, kampus STIT Al-Azami Cianjur, dosen pengampu Kapita Selekta Pendidikan Bapak Muhammad Toha MPDI. Di sini saya akan review judul kurikulum merdeka, kurikulum berbasis cinta atau KBC. Yang ke-1 ada pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dirancang yang memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik dan fleksibilitas mengajar kepada guru. Yang kedua ada konsep deep learning dalam pendidikan. Konsep deep learning dalam pendidikan ini pendekatannya dalam proses belajar ini materinya harus mendalam. Satu, harus berpikir kritis. Dua, harus kreativitas. Tiga, harus kolaborasi. Yang ketiga, ada kurikulum berbasis cinta. Nah, kurikulum berbasis cinta ini proses pembelajarannya, pendekatannya harus memakai kasih sayang sebagai guru kepada peserta didik. Nah, satu, harus menghargai peserta didik dalam potensi belajarnya. Yang kedua, harus memberikan motivasi kepada peserta didik, memberikan semangat dalam belajar agar peserta didik mempunyai semangat yang tinggi. Yang ketiga, guru harus memberikan contoh teladan kepada peserta didik, memberikan contoh yang ditanamkan oleh guru sifatnya yang baik, sopan, terus disiplin, tanggung jawab, sehingga peserta didik memiliki sama sifat seperti gurunya tersebut, memiliki akhlak yang baik. Yang keempat, ada integrasi kurikulum berbasis cinta dalam pembelajaran. Nah, satu, harus berpikir kritis. Dua, harus kreativitas. Tiga, harus kolaborasi. Lima, harus mempunyai lingkungan yang aman. Enam, harus guru harus memberikan
positif kepada peserta didik. Terus yang kelima ada peran guru dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, yang ke-1, guru harus memberikan tauladan yang baik, akhlak yang baik kepada peserta didik seperti tanggung jawab, empati, saling menghargai, sopan santun. Yang kedua, harus menciptakan pembelajaran yang kreatif guru itu dan menarik. 3, guru itu harus menjadikan fasilitator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Muhammad Toha MPDI, mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khairunisa. Saya dari PAI 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mereview buku yang judul bukunya Leadership in Action. Saya memilih bab 1, My Passion as a Leader. Yang ke-1 ada cahaya masa depan. Nah, cahaya masa depan, di sini kita itu hidup harus punya visi, artinya cita-cita atau tujuan. Kita sebagai manusia harus mempunyai cita-cita, karena cita-cita itu akan membawa kita dengan kebahagiaan dan bertahan hidup itu dengan adanya harapan. Nah, maka dari itu penting kita punya cita-cita. Contohnya, kita cita-citanya jadi guru. Nah, untuk bisa mewujudkan menjadi guru, maka kita harus belajar, terus berdoa kepada Allah, terus kita harus kuliah, sehingga insya Allah nanti kita berhasil untuk mewujudkan menjadi guru. Terus yang kedua ada
menerjemahkan impian. Nah, kita itu sebagai manusia berhak mempunyai impian. Nah, impian itu sama kayak kita, kalau kita mempunyai mimpi, hidup kita itu berarti, hidup kita itu berguna. Nah, terus impian itu agar bisa terwujud, maka kita harus belajar, terus berdoa kepada Allah, terus kita harus kuliah. Ya, contohnya kita mau kuliah keguruan. Nah, kita berarti harus memilih bidang pendidikan. Insya Allah kita bisa berhasil mewujudkan menjadi guru. Terus udah itu misalkan kita mempunyai impian itu berhak ya sebagai manusia gitu ya. Nah, misalkan kita punya harapan ingin liburan ke Disneyland Jepang. Nah, kita mempunyai impian ke Disneyland Jepang. Bagaimana bisa mewujudkannya? Nah, kita bisa punya foto, contohnya di HP kita foto Disneyland Jepang. Terus Disneyland Jepang itu kita buat supaya kita semangat ya, dicuci fotonya, terus difigurain, terus disimpan foto Disneyland Jepang itu di kamar kita. Nah, setiap kita masuk ke kamar kita pasti semangat lihat foto Disneyland Jepang, impian kita ingin diwujudkan. Nah, gitu. Jadi mimpi itu sangat indah karena kita akan selalu semangat untuk belajar, untuk berdoa kepada Allah supaya impian kita terwujud, bisa liburan ke Disneyland Jepang. Nah, terus udah gitu dalam proses untuk mewujudkan cita-cita ya, jadi guru. Nah, yang harus kita perhatikan adalah dalam proses belajarnya di waktu-waktu kuliah. Misalkan kita harus jaga kesehatan kita, makan kita harus yang sehat-sehat, seperti jangan memakan banyak gorengan-gorengan, terus jangan banyak minum-minum es ya, supaya kesehatan kita terjaga, kuliah kita efektif. Nah, terus udah gitu istirahat yang cukup ya. Kalau harus bisa mengatur waktu belajarnya, kalau belajar harus mengatur waktu, jangan sampai kita kecapean berat gitu ya. Harus ada istirahatnya harus diperhatikan supaya kita tetap kuat, sehat untuk mewujudkan cita-cita menjadi guru. Terus kalau kita pernah mengalami kegagalan dalam hal apapun dalam proses belajar kita, nggak apa-apa, gagal itu namanya juga manusia ya, yang tidak sempurna. Kalau gagal kita harus mencoba lagi, harus semangat, karena hidup harus punya tujuan supaya kita bisa selamat dunia dan akhiratnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.